Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 6 dari kelas K10 ingin mempresentasikan hasil kerja kita terkait tugas besar dasar pemrograman semester 2 ini. Oke, jadi untuk proses lanjutannya dimulai dari resmi privatnya tanggal 2 Mei jam 3. Lalu kita ekstrak ke folder video dashboard. Lalu kita buka folder video dashboard dan lanjut kita akan folder yang tadi. Oke, jadi proses lanjutannya sudah selesai. Lalu untuk memulai program ini kita perlu melakukan load. Untuk melakukan load itu kita pakai komponen open member file. Parameter yang terakhir ini adalah parameter folder yang ada di dalam folder save ini, folder parent save. Nah, jadi yang tersedia di sini adalah folder template CSV, cuma kita ada tiga kemungkinan. Yang pertama, ketika yang di input adalah kosong, parameternya kosong, dia akan menentukan tampilan seperti ini. Kemudian kalau misal diisi dengan folder sembarang yang tidak ada di dalam folder save, dia akan menampilkan seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah ketika yang di input ada di dalam folder save, contohnya folder save. Nah, maka dia akan memulai program dan ini tampilan awal program kita. Selanjutnya yaitu fungsi login. Fungsi ini merupakan awal untuk memulai program ini. Apabila fungsi login ini mencantumkan username yang salah, maka akan masuk seperti ini. Apabila password yang salah akan seperti ini. Bila benar semuanya, maka akan masuk ke dalam program tersebut. Yang pertama, login ini memiliki 4 akun. Yang pertama adalah Bondowoso, kedua adalah Roro, yang ketiga adalah Jin Pembangun, dan yang keempat adalah Jin Pengumpul. Semuanya memiliki output yang berbeda-beda sesuai tampilan masing-masing. Tentunya fungsi login ini teman dari fungsi logout untuk keluar dari akun dan menggantinya ke akun yang lain atau kembali ke laman. Terdapat fungsi saman jin yang berfungsi untuk memanggil jin dan juga memanggil jenis jin yang dapat dipanggil, yaitu jin pengumpul dan juga jin membangun. Ketika kita salah input jin, program akan mengeluarkan output seperti berikut. Lalu ketika kita ingin memilih jin pengumpul, kita harus masukkan username dan juga password. Lalu jin pengumpul berhasil dipanggil. Lalu sama halnya dengan jin pembangun. Ketika kita salah menginput username, kita memasukkan username yang sudah ada, maka program akan menampilkan seperti berikut. Bahwa username-nya sudah diambil. Dan untuk password terdapat ketentuan bahwa password harus 5-25 karakter. Sehingga ketika kita salah menginput password, maka program akan menampilkan bahwa password panjangnya harus 5-25 karakter. Lalu ketika sudah benar semua, maka jin pembangun berhasil dipanggil. Lalu terdapat fungsi hapus jin yang berfungsi untuk menghapus jin yang sudah ada. Kita harus masukkan username jin yang terdaftar, karena ketika kita menginput username yang tidak terdaftar, maka program akan menampilkan tampilan sebagai berikut. Lalu ketika sudah menginput username yang sudah benar, maka kita akan memilih antara Y atau N. Ketika kita memilih Y, maka program akan menghapus jin. Ketika N, maka jin tidak dihapus. Berikut ini ketika jin pembangun berhasil dihapus. Lalu ketika kita salah menginput di antara Y atau N, maka program akan menampilkan sebagai berikut. Bahwa input tidak sesuai. Lalu ketika kita sudah memilih Y, maka jin pengumpul berhasil dihapus. Lalu terdapat fungsi ubah jin yang berfungsi untuk mengubah tipe role jin. Kita harus masukkan username jin yang terdaftar.
Karena ketika kita memasukkan username yang tidak terdaftar, maka program akan menampilkan sebagai berikut bahwa jin dengan username tersebut tidak ada. Lalu ketika kita sudah menuliskan username yang terdaftar, maka kita akan melihat tampilan bahwa Y ketika tipe pembangun berhasil diubah ke tipe pengumpul, dan N ketika tidak berhasil diubah. Dan ketika kita memilih Y, maka tampilan ketika tipe pembangun diubah ke tipe pengumpul adalah sebagai berikut. Dan sama halnya ketika kita memilih Y untuk tipe pengumpul diubah ke tipe pembangun. Namun ketika kita salah memasukkan input, maka program akan menampilkan tampilan sebagai berikut, bahwa inputnya salah. Lalu ketika kita pilih Y, maka jin berhasil diubah. Lalu untuk komen bangun, kita harus login dahulu ke user jin pembangun. Nah, di sini saya sudah login. Di sini ada 3 kemungkinan, yaitu pertama ketika bahannya cukup dan candinya belum sampai 100, lalu yang kedua ketika candi sudah mencapai 100, lalu yang ketiga jika bahannya tidak cukup. Nah, pertama di sini saya akan menjelaskan menampilkan ketika bahannya cukup dan juga candinya belum mencapai 100. Nah, dia akan otomatis membangun candi, lalu candi tersebut akan masuk ke dalam array candi. Lalu ini adalah ketika bahan bangunannya tidak cukup atau 0. Nanti di sini dia akan menampilkan output seperti ini. Nah, candi tidak bisa dibangun karena bahannya tidak mencukupi. Oke. Lalu saya akan menjelaskan kemungkinan ketiga, yaitu ketika candinya sudah full atau sudah mencapai 100. Lalu ini adalah tampilan kemungkinan ketiga, yaitu ketika candi sudah mencapai 100, artinya sudah tidak bisa bangun lagi. Ya, dia akan menampilkan kalau ini candinya sudah full dan tidak bisa dibangun. Oke, lalu kita akan masuk ke dalam bagian comment batch. Untuk komen kumpul, kita harus login dahulu ke user jin kumpul. Nah, di sini saya sudah login di jin kumpul, kita tinggal ketik komen kumpul. Nah, ini animasinya berupa output. Nah, di sini kita akan ditampilkan berapa banyak bahan yang kita kumpulkan. Lalu bahan tersebut akan otomatis masuk ke dalam array bahan bangunan. Lalu di sini saya akan menampilkan comment batch kumpul dan juga batch bangun. Nah, untuk melakukan comment batch, kita harus login dahulu ke user Bondowoso. Ini saya akan menampilkan comment batch kumpul. Nah, dia akan mengerahkan jin yang ada yang sudah terdaftar di data kita. Lalu dia akan menampilkan juga berapa banyak bahan yang berhasil dikumpulkan oleh para jin. Lalu kita akan masuk ke comment batch bangun. Nah, di sini dia akan menambahkan berapa banyak jin yang ada, lalu dia akan membangun berapa banyak candi sesuai dengan jin yang ada. Nah, di sini dia berhasil membangun total 4 candi karena bahannya cukup dan candi belum mencapai 100. Nah, untuk ada 2 kemungkinan lainnya, seperti ketika bahannya tidak cukup atau ketika candi sudah mencapai 100, dia akan sama seperti tampilan yang ada pada komen bangun tadi pada bagian sebelumnya. Saya kira cukup untuk bagian batch-nya. Saya akan alihkan ke bagian yang lain. Selanjutnya terdapat fungsi laporan jin. Ini akan mengeluarkan output berupa data-data jin, mulai dari total jin pembangun, jin pengumpul, jin rajin, jin pemalas, yang ditinjau dari banyaknya candi yang dibangun dan bahan yang dikumpulkan, serta total bahan yang dimiliki oleh Bondowoso, serta mengeluarkan output enter apabila user ingin keluar dari dan kembali ke laman Bondowoso. Dan selanjutnya ada laporan candi. Ini mirip seperti laporan jin, di mana bedanya menampilkan total candi yang dibangun, bahan yang digunakan untuk membangun candi, dan candi termurah dan termahal yang ditinjau dari banyaknya bahan bangunan dibuat oleh suatu candi. Dan user kembali diminta untuk melakukan tekan enter apabila ingin kembali ke laman awal. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana fungsi ayam berkokok dan juga hancurkan candi. Pertama kita login dulu menggunakan akun Roro.
Sudah masuk, kita coba ke menu hancurkan candi. Oke, kita akan coba menghancurkan candi dengan ID 10. Oh, karena ID tersebut tidak ada, maka kita tidak bisa menghancurkannya. Kita coba lagi, hancurkan candi. Kita coba candi dengan ID 4. Oh, karena ID 4 tersebut ada, maka kita bisa menghancurkannya. Dan di sini ada konfirmasi apakah kita akan menghancurkan candi dengan ID 4. Dan kita ketik Y untuk yes. Nah, ini merupakan tampilan saat candi dihancurkan. Candi berhasil dihancurkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana fungsi ayam berkokok. Coba, ayam berkokok. Ini merupakan animasinya saat ayam berkokok. Nah, di sini Roro menang karena candinya ada 5, yaitu kurang dari 100. Maka di sini Roro yang menang dan Bondowoso kalah. Oke, di sini saya akan menampilkan bagaimana jika Bondowoso menang. Kita cek dengan ayam berkokok. Nah, karena di sini Bondo menang dengan jumlah candi 101, Bandung Bondowoso lah yang memenangkan permainan. Dan beginilah tampilannya. Kemudian kita lanjut ke save. Untuk save sendiri ini ada diminta masukkan nama folder. Nah, ada beberapa kondisi juga. Yang pertama, ketika nama foldernya itu sudah ada di folder save untuk template CSV, maka dia akan merewrite data lama dengan data yang baru. Kemudian kalau misal kita save dengan folder yang belum ada di dalam folder save, misalkan folder itu belum ada, maka dia akan membuat folder baru, dapat dilihat di direktorinya. Nama foldernya folder belum ada. Nah, dan yang kemudian yang ketiga itu ketika folder parent save-nya itu belum ada. Jadi nanti dia akan membuat folder save dulu, baru nanti akan mengisi folder save tersebut. Selanjutnya fungsi help. Fungsi help itu sebagai guide atau membimbing para user untuk apa saja fungsi yang bisa dilakukan di suatu kondisi. Seperti pada kondisi laman awal, ada 3 kondisi. Di kondisi Bondowoso terdapat 11 kondisi fungsi yang bisa dilakukan apa aja. Dan di bagian akun Roro terdapat 5 fungsi. Dan di bagian chip membangun terdapat 4 fungsi. Dan terakhir di bagian chip mengumpul terdapat 4 fungsi juga. Selanjutnya terdapat fungsi exit yang terdapat di seluruh akun dan juga di bagian laman awal yang berfungsi untuk keluar dari program. Di sini user ditanyakan apa ingin menyimpan file atau tidak, harus menyebutkan sesuai ketentuan, dan apabila sudah sesuai ketentuan maka akan muncul output exit dan program berakhir. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang RNG. Apa sih RNG itu? RNG di sini digunakan untuk merandom berapa banyak bangunan yang akan diperoleh. Contohnya seperti itu. Dan di sini contoh, saya akan mengambil pada modul minta user gen. Pada modul ini, kami menggunakan rekursif untuk memvalidasi apabila username tersebut sudah digunakan, maka akan memanggil kembali minta user gen. Sebagai contoh di sini, dan juga di sini. Juga ada bonus lain, yaitu bonus typing, seperti di sini. Jadi, di modul ini, hanya bisa menggunakan min value yang merupakan integer dan max value juga yang merupakan integer. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kelompok kami menggunakan fungsi rekursif sebagai Bonus undo. Bonus undo ini cuma bisa diakses oleh akun Bondowoso, dan untuk mengaksesnya harus melakukan hapus jin terlebih dahulu. Kalau misal belum melakukan hapus jin, dia akan ada tampilan seperti ini, jadi tidak bisa undo. Jadi dia harus melakukan hapus jin dulu. Kita melakukan hapus jin, lalu kita melakukan undo, maka akan ada konfirmasi juga ya atau N. Kalau misal kita menginput huruf lain, maka ada output validasinya. Jadi ketika kita menginput Y, maka semua data akan di-undo. Dan ini tampilannya. Untuk data yang di-undo, mekanisme penganduan data ini, kita menyimpan semua data yang diperlukan, data yang kemungkinan ada perubahan ke dalam sebuah variabel, dan setelah di-undo kita panggil lagi data tersebut. Dan untuk semua data itu tersimpan di bagian time data ini.
Ada data bahan bangunan, data candi, serta lain-lainnya.